Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Lubis, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan membahas tentang etika dan filsafat komunikasi. Etika dan filsafat komunikasi. Menurut I.R. Pujiwijatna, filsafat adalah ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Sedangkan filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara fundamental, sistematis, analisis, krisis, dan holistik teori, serta proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifatnya, tatanannya, tujuannya, fungsinya, dan tekniknya, serta metodenya. Cabang filsafat dalam komunikasi yang pertama, metafisika, yaitu suatu usaha memperoleh yang benar bahwa kenyataan itu luas dan ingin dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ontologi, yaitu menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental. Yang kedua, kosmologi, yaitu menyelidiki jenis tata tertib yang fundamental. Dan yang ketiga, antropologis, yaitu menyelidiki hal yang berkaitan dengan manusia dan pentingnya bagi alam semesta. Yang kedua, metodologis, yaitu metode filsafat tidak ada yang khas dan bebas cari keterangan. Yang ketiga, epistemologis, yaitu logika material di mana membahas isi pikiran manusia. Yang keempat, etika. Etika meliputi kesadaran moral dan kesadaran etis, di mana kesadaran etis meliputi normatif kritik dan tanggapan. Yang kelima, logika. Logika berasal dari kata logos yang artinya pikiran atau pernyataan pikiran. Artinya, suatu cara kerja, apakah valid, tidak valid, bentuk pikiran dan cara kerjanya. Yang keenam, estetika. Estetika terdiri dari konsep penciptaan, penghargaan, peranan sosial, sikap estetik, kenikmatan estetik, dan tanggapan estetik. Tujuan dimensi-dimensi etika komunikasi yaitu nilai-nilai demokrasi, hak untuk berekspresi, hak publik untuk informasi yang benar. Sarana aksinya meliputi kesadaran moral atau nurani aktor komunikasi, deontologi jurnalisme, tatanan hukum dan institusi, hubungan-hubungan kekuasaan, tren sosial, dan komisi pengawasan. Etika komunikasi merupakan bagian dari upaya untuk menjamin nilai demokrasi atau otonomi demokrasi. Etika komunikasi tidak berhenti pada mengelak perilaku aktor komunikasi. Etika komunikasi berkaitan juga dengan praktek institusi hukum, komunikasi, struktur sosial, politik, dan ekonomi, serta etika strategi dalam bentuk regulasi. Tujuan dan etika komunikasi ada tiga. Yang pertama, untuk membongkar bentuk demokrasi, sehingga martabat manusia selalu dihormati. Yang kedua, memungkinkan akses ke ruang publik, suara yang dibungkam. Yang ketiga, menentang kebebasan agar bisa mengembangkan kreativitas. Ada tiga syarat yang memungkinkan etika komunikasi. Yang pertama, media mempunyai kekuasaan yang besar dan berpengaruh terhadap publiknya. Yang kedua, etika ingin melindungi publik yang lemah. Dan yang ketiga, merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab demi antisipasi terhadap monopoli kritik dan tanggapan. Etika komunikasi menjamin kebebasan berkomunikasi di ruang publik dan tersedianya informasi yang benar. Etika komunikasi meliputi kehendak baik wartawan atau pelaku informasi
konstruksi sosial, dan deontologi profesi. Informasi yang benar akan mencerahkan kehidupan manusia. Informasi yang cerah itu akan memberikan pertimbangan kepada individu dalam mengambil keputusan dari berbagai kemungkinan yang ada. Informasi yang tepat akan menjadi sarana pendidikan yang efektif. Disinilah etika komunikasi berperan dalam mengontrol media. Media yang menjadi sarana vital untuk memperoleh informasi. Dengan persaingan media yang berdasarkan logika pasar atau berita yang terlambat bukan berita dapat menghalangi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Media dapat mengubah 3 hal. Yang pertama, integrasi sosial, yang kedua, reproduksi budaya, dan yang ketiga, partisipasi politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.